Ya itu yang keren kan tadinya. Hah?
Halo, halo. Ya, halo Bu. Ya, ini ada 14 ya, 14 mahasiswa yang sudah hadir. Oke, kita mulai saja ya. Iya, Bu. Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah eh, Vicon ketiga ya. Nah, jadi untuk persiapan UTS, kita lakukan materi pengayaan di Vicon kali ini tentang use case diagram. Nah, ini sebenarnya use case diagram ini ada di mata kuliah RPL juga. Nah, jadi mata kuliah ABO ini termasuk bagian topik tentang perancangan rekayasa perangkat lunak. Seperti itu ya. Nah, ini kan semester 4 ya. Mata kuliah ini kan semester 4. Nah, nanti untuk full praktikumnya ada di mata kuliah RPL. Nah, tapi ini tidak apa-apa, kita lakukan praktikum saja. Yang jelas secara konsep kita harus tahu dulu tentang teknik perancangan untuk membuat UML. Nah, perancangan ini tujuannya adalah membuat sistem. Ya, jadi dalam membuat sistem itu kita harus tahu dulu input output dan proses bisnis yang dilakukan di perusahaan tersebut itu seperti apa. Seperti itu ya. Oke, ini kita share screen dulu. Yang mana ya? Mata kuliah. Oke, ini ya. Langsung ke sini. Ini muncul. Muncul Bu. Muncul, Bu. Nah, ini saya pakai slide yang RPL ya, karena ini isinya sama aja, cuman ini lebih lengkap, sudah ada contohnya ya. Oke, kita fokus. Nah, ini adalah bagian dari UML, yaitu use case diagram. Nah, di sini ada kata-kata diagram, berarti kan apa nih? Kita membuat sebuah gambar ya, gambar atau diagram. Nah, di sini ada use case. Jadi, use case itu menggambarkan fungsionalitas di sebuah sistem. Ya, ditekankan adalah apa atau bukan bagaimana. Nah, use case di sini, use case itu kalau secara simbol itu bentuknya seperti ini. Gitu ya. Ini use case elips. Nah, ini termasuk interaksi dari aktor ke sistem. Jadi di sini isinya boleh kata kerja. Misalnya, kalau di sini kan ada aktor nih. Aktor itu kan simbolnya seperti ini kan ya. Aktor, simbol manusia kan. Nah, ini use case-nya. Nah, misalnya aktor tersebut, misalnya usernya admin. Nah, admin ini melakukan apa ke use case-nya? Melakukan apa ke sistemnya? Admin, misalnya apa nih? Misalnya verifikasi data user. Nah, di sini ditulis verifikasi data user. Nah, di dalam pembuatan use case juga jangan lupa harus ada boundary-nya. Jadi ada kotak di sini. Nah, nanti di sini ada aktor lain yang bisa melihat atau mengakses dari use case-nya. Misalnya di sini admin. Nah, misalnya ini ada kepala operatornya. Nah, kepala operator ini misalnya sama juga aksinya. Nah, boleh menarik use case yang sama. Jadi secara konsep use case diagram itu adalah merepresentasikan fungsionalitas di sistem yang dimana ada aktor-aktor yang terlibat di sistem itu. Oke. Nah, ini untuk fungsi use case diagram untuk memudahkan komunikasi antara developer dengan end user. Nah, developer ini apa nih maksudnya? Apa nih?
orang yang Orang yang membuat atau mengembangkan sistemnya. Kalau end user apa? End user itu siapa sih? penggunanya. Pengguna Pengguna atau akhir. klien, ya nggak? Nah, dengan seorang developer ini menunjukkan hasil use case diagramnya secara jelas, otomatis end user juga sudah tahu nih sistem yang akan kita buat itu seperti apa secara segi rancangannya. Jadi meskipun belum membuat aplikasinya, dengan developer membuat use case diagram, end user sudah tahu fungsinya seperti apa. Nah, untuk use case diagram, ini ya digunakan untuk menggambarkan, menentukan, membangun yayasan, dan mendokumentasikan. Nah, intinya ini ya, mendokumentasikan behavior dari sistem. Ya, selama proses analisa kebutuhan dan perancangan. Nah, ini kalau kita nyambung ke metode apa tuh? Metode astagfirullah. Yang kemarin mata kuliah RPL metode apa tuh? Yang ada waterfall, SDLC itu metode apa? Ayo, apa? Classical, Bu. Metode pengembangan perangkat lunak. Nah, Oh. berarti di use case diagram ini berarti sudah bisa dianalisis nih use case diagram di bagian proses analisa kebutuhan. Nih, requirement analysis dan perancangan. Kan ada desain kan ya di itu di semua tahapan kan ada kan ya. Nah, jadi use case diagram itu termasuk ke dalam tahapan desain atau perancangan di sini. Ya. Nah, isi dari use case itu ada 3. Aktor, use case, dan relationship. Nah, relationship ini apa tadi? Hubungannya atau relasinya berarti apa? Yang panah ini. Relasi antara aktor dengan sistem, aktor dengan aktor. Ya. Oke. Sampai sini dulu nih, ada yang secara definisi, ada yang bingung? Halo, Aman, Bu. aman ya? Gitu. Aman, Bu. Jadi, Aman. belajar itu secara bertahap ya, kita harus tahu dulu definisinya apa. Nah, ini langsung ke contohnya nih. Ya, yang tadi yang dikasih panah warna pink, ini aktor, ya, aktornya itu ada klien, ada employee, ada supervisor. Ya, berarti ada 3 aktor. Nah, boundary ini adalah batasan di sistemnya. Nah, berarti boundary ini mencakup 3 use case ini, yaitu borrow, order title, dan find remittance. Ya, gitu. Nah, use case-nya berarti yang ini, simbol ellipse ini. Itu. Nah, relasinya yang mana jadinya? Relasinya berarti mencakup semuanya nih. Kan ini panahnya tidak terputus kan dari hubungan antara klien dengan employee ini sama-sama bisa mengakses ini nih, bisa membawa, bisa apa sih? Bisa borrow ya ini ya. Employee juga bisa order title. Seperti itu. Nah, ini kita bahas tentang aktor. Aktor itu sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Nah, aktor juga bisa berupa manusia, eksternal sistem lain, bisa hardware atau software, sensor, time atau waktu. Nah, aktor ini kalau di diagram DFD itu entitas. Gitu ya, entitas juga bisa berupa manusia, bisa apa tuh? Bisa entitas mobil,
mobil, bisa benda-benda. Ini juga sama. Kalau di use case ini aktor gitu ya. Nah, aktor juga bisa menerima atau memberikan. Berarti ada input outputnya ke sistem. Ya, jangan lupa aktor juga harus berinteraksi dengan sistem. Ya, aktor berada di luar sistem. Nah, ini adalah pertanyaan pembantu menentukan aktor. Jadi sebelum kalian menentukan aktor, kita harus analisis dulu. Jadi siapa yang menggunakan sistem nih? Nah, misalnya kalian membuat aplikasi apa ya? Contohnya, coba sebutin contoh aplikasi. Coba. Toko hijau. Aplikasi perbankan, Bu. Nah, aplikasi perbankan. Misalnya M-Banking gitu ya. Nah, Iya, Bu. aktornya yang bisa mengakses sistem itu siapa kira-kira? Nasabah. Nasabah. Nasabah Terus. dengan pihak bank. Nah, pihak bank itu apa? Eh, Accounting, Operator. operator. Nah, itu kan berarti di sini nih kita sudah bisa menentukan yang bisa mengakses sistem itu. Nah, aktornya kita udah tahu nih. Nah, berarti kan sudah kita definisikan aktornya. Nah, lalu ada use case-nya, fungsionalitasnya apa? Di perbankan itu apa misalnya? Misalnya aktornya nasabah. Nah, aktornya Transaksi. nasabah, use case-nya apa kira-kira nih? Transaksi, Bu. Nah, melakukan transaksi. Nah, ini boleh nih. Di sini kalimat, bisa berupa kalimat juga boleh. Melakukan transaksi. Gitu, berarti ini ada nasabah. Nasabah melakukan transaksi. Berarti ada panah ke sini. Gitu. Nah, melakukan transaksi ini nanti bisa dilihat oleh siapa? Di pihak banknya itu. Halo? Kasir, Bu. Kasir. Tellernya. Teller. Nah, teller bisa. Nah, jadi ada relasi antara nasabah dengan teller. Gitu ya. Jadi use case Ya, Bu. itu menggambarkan interaksi kejadian satu atau lebih aktor dan sistem. Oke, pertanyaan pembantu untuk menentukan use case. Jadi untuk menentukan nih kata kerja yang di sini adalah fungsi apa sih yang diinginkan aktor dari sistem? Ya, jadi aktornya tuh mau ngapain ke sistem. Nah, itu dibuat. Misalnya melakukan pengolahan data, menghapus data, gitu. Apakah sistem menyimpan informasi? Iya. Sistem itu menyimpan informasi kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Iya. Ya, disimpannya di mana? Database. Database. Aktor apa yang akan membuat, membaca, mengubah, menghapus? Nah, ini nih, siapa nih yang bisa melakukan pengolahan data ini? Database ini siapa aktornya? Operator atau administrator. Nah, operator atau admin. Gitu. Jadi kita udah ketahuan nih, di sistem itu berarti sudah menentukan aktornya, adminnya. Nah, nama use case-nya berarti apa di sini? Pengolahan data. Gitu. Apakah sistem perlu untuk memberitahukan aktor tentang perubahan kondisi internal? Boleh nggak? Ini Boleh ya? maksudnya kayak update fitur ya, Bu? Ya. Untuk update. Boleh kan? Iya, Perlu, boleh. perlu. update saldo gitu maksudnya. Iya, kan aktor tahu. Jadi ada output.
Jadi aktor itu menerima output dari sistemnya. Nah, apakah ada kejadian eksternal yang perlu diketahui sistem? Ada ya. Apakah ada? Ada. Aktor apa yang akan memberitahukan sistem, yang memberikan sistem tentang kejadian tersebut? Nah, ini ada eksternal nih. Berarti nanti kita bicara extend dan include. Berarti ada use case yang ada karakteristik sendiri. Jadi di sini ada extend, ada include. Nah, misalnya kalau eksternal gini kan, misalnya nama use case-nya, bentar. Nama use case-nya adalah membuat login. Nah, membuat login itu apa? Berarti kan harus lebih jelas lagi. Nah, ini kejadian eksternalnya. Membuat login, misalnya apa? Memasukkan username dan password. Nah, di sini boleh nih. Memasukkan username dan password. Nah, ini ya. Contoh penggambaran dari use case diagram. Nah, ini nama, kalau kita lihat nih, lihat use case diagram ini, kalau kita lihat rancangan ini, nama sistem yang dibuat tuh apa namanya kira-kira? Ada student, ada fakultas, apa nih nama sistem informasinya? Sistem informasi mahasiswa, Bu. Boleh, sistem informasi mahasiswa, sistem informasi akademik, boleh. Ya, berarti di sini siswa melakukan registrasi. Ya. Lalu fakultas melakukan apa? Updating nilai. Ya kan? Melakukan updating grades-nya. Lalu fakultas juga output generating ini maksudnya apa nih? Mungkin kartu hasil studi gitu. Oke. Report ya. Berarti di sini ada KHS-nya. Seperti nilai IPK-nya, berarti fakultas di sini ada sistem melihat IPK-nya, lalu siswa juga bisa melihat nilainya. Gitu. Nah, ini ada relationship, di sini ada generalisasi, include, dan extend. Nah, generalisasi ini adalah spesialis dari use case lain. Berarti ini pewarisan nih, turunan dari use case-nya. Nah, ini simbolnya adalah garis tegas plus segitiga. Ya, jadi ini ada turunan dari use case. Jadi ada use case di dalam use case, ini generalisasi. Nah, lalu untuk include, use case yang digunakan secara penuh oleh satu atau lebih use case lain. Nah, ini ada garis putus-putusnya. Nah, ini include ini use case-nya ada lebih dari satu use case di sini untuk include. Kalau extend itu sama, ada garis putus-putusnya, tapi use case-nya secara opsional, tergantung kondisi tertentu. Ya, jadi ada dari relationship ini, ada include, extend, generalisasi. Nah, ini ya, yang tadi ada simbol garis tegas plus segitiga. Berarti kan tadi turunan dari use case-nya. Nah, ini kita lihat. Ya, berarti child mewarisi fungsionalitas dari parent-nya. Nah, kita lihat parent-nya tuh yang mana? Parent itu paling atas kan ya? Nih, ini parent nih, parent.
child ini. Berarti kalau kita lihat contohnya, nah, berarti parent-nya yang mana? Registration, Bu. Registration. Registration, child-nya, non-graduate registration, dan graduate registration. Nah, maksudnya apa? Yang diwarisi itu apa sih? Kan secara ini kan ibu dan anak kan ada yang diwariskan. Berarti kalau di sistem berarti fungsionalitasnya. Fungsi dari contohnya registrasi. Nah, berarti child menambahkan suatu fungsionalitas baru. Berarti ada dibagi dua nih, ada non-graduate dan graduate. Tapi secara fungsionalitas itu sama. Gitu. Tapi ada perbedaan non-graduate dan graduate. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Coba diresapi dulu. Dah, aman ya? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke. Nah, ini include. Nah, include itu berarti ada ini ya, ada use case yang berelasi di sini. Ada use case A dan use case B. Nah, ini ada include nih apa nih? Secara eksplisit use case A menggunakan use case B. Ya, berarti ada di dalamnya. Use case B tidak pernah berdiri sendiri, tapi selalu menggunakan bagian dari use case lain. Nah, contohnya, ya kita lihat dulu, untuk include juga bermanfaat untuk reuse use case, yaitu use case yang digunakan lebih dari satu use case. Nah, seperti ini, include. Ya, kalau ada include tuh, harus ada siku 2 kali di sini. Kurung buka, kurung tutup, siku. Ya. Nah, di sini berarti yang A, berarti ini yang B ya. Kalau kita lihat di sini, secara umum kan di sini A, B ya. Panahnya dia menuju ke B, include itu dia ke B. Nah, ini kan panahnya, berarti ini B ya. Nah, ini A. Nah, berarti apa nih maksudnya? Dari proses verifikasi student ID, ya, verifikasi, kalau kalian daftar nih, daftar kuliah, kan harus ada verifikasi NIM-nya kan, apakah NIM itu benar, apakah ini benar mahasiswa kita, gitu kan ya. Berarti kan ini bisa dilihat dari update IPK-nya. Gitu. Berarti ini termasuk nih, termasuk ke kegiatan update IPK. Lalu untuk verifikasi student ID juga termasuk catat bayar SPP. Berarti ini kita bisa memverifikasi studentnya. Gitu. Nah, kan kalau IPK ini tidak diupdate, otomatis kan mahasiswa ini nonaktif. Nah, berarti kan di sini bisa kita verifikasi apakah studentnya, apakah di sini statusnya aktif atau nonaktif, dilihat dari update IPK-nya. Gitu ya. Ini untuk include. Gampang ya? Jadi maksudnya ini ketika kita akan melakukan update IPK, kita memerlukan verifikasi ID dulu dari mahasiswa, atau kalau kita mau melakukan verifikasi mahasiswa, kita perlu ngupdate IPK dulu gitu. Kita harus update IPK dulu. Berarti kalau mau verifikasi mahasiswa, kita harus nyatet bayar SPP dulu gitu. Iya. Kebalik, Bu. Kalau mau mencatat bayar SPP, kita verifikasi dulu ini mahasiswanya benar nggak gitu.
gini ya, kalau dilihat di sini, use case ini dari verifikasi student ID ini termasuk update IPK, catat bayar, SPP. Jadi kedua use case ini harus dilaksanakan Enggak, secara kebalik. bersamaan di sini, gitu. Kalau kita mau lakukan aktivitas update IPK, di dalamnya itu terinclude ada aktivitas verifikasi mahasiswa gitu, Bu. Kalau kita mau melakukan aktivitas mencatat bayar SPP, di dalamnya termasuk include ada aktivitas verifikasi mahasiswa gitu, Bu. Ya. Gitu ya. Jadi A includes B atau B includes A, Bu? Nih, A menggunakan B. Berarti kalau mau update IPK pakai verifikasi gitu ya, Bu? mm-mm. Maksudnya tadi tuh gini tuh Bu, kalau lihat saya dari bahasa yang ini kan use case B tidak pernah berdiri sendiri tapi merupakan bagian dari use case lain. Dalam hal ini bagian dari use case A. Nah, sama kayak tadi yang dinamakan ID itu valid, ID-nya valid, itu verifier student ID, artinya ID-nya valid, itu berarti dia ada IPK-nya dan juga dia harus bayar SPP. Karena kalau dia nggak bayar SPP itu kan statusnya bukan mahasiswa aktif. Student ID-nya menjadi nggak valid untuk sementara, misalnya cuti atau mangkir gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Artinya verifier student ID ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa update IPK maupun bayar SPP gitu. Kalau menurut saya sih ngelihatnya begitu, Bu. Walaupun ketika kita mau bayar SPP, sebenarnya kan kita mau bayar SPP kan kita harus tahu yang mau dibayar tuh student ID yang mana, tapi itu kan kasus yang lain. Tapi kalau untuk yang contoh ini kok saya lihatnya kayak gitu, Bu. Udah betul dibanding yang berkaca dari A dan B yang tadi. Kalau menurut saya sih A include B itu, Bu. Jadi tidak ada aktivitas yang eksplisit untuk melakukan verifikasi mahasiswa gitu. Jadi kita nggak punya fitur bahwa si admin mau melakukan verifikasi mahasiswa gitu, itu nggak ada fitur itu. Nah, tapi aktivitas verifikasi mahasiswa itu selalu dipanggil ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Misalkan si admin mau mengupdate IPK, dia akan memanggil aktivitas verifikasi mahasiswa. Jadi fiturnya bukan fitur verifikasi mahasiswa, tapi fitur mengupdate IPK. Terus ada fitur lagi admin mau mencatat pembayaran. Ya, fiturnya itu. Tapi pas melakukan aktivitas itu dia akan memanggil aktivitas verifying student ID. Jadi verifying student ID ini suatu fitur yang dipanggil oleh fitur-fitur lain. Itu menurut saya sih gitu ya. Bu, boleh izin menambahkan dikit, Bu, dari slide sebelumnya, Bu. Yang mana ini? Yang ini, yang bagian poin kedua, use case B tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu bagian dari use case lain. Kalau dari sini kita lihat diagramnya, B itu yang ada kena panah. Kalau yang tadi, itu kan berarti verifikasi yang kena panah. Berarti yang verifikasi nggak pernah berdiri sendiri, bagian dari use case lain. Berarti verifikasi ini selalu digunakan untuk menyokong proses yang lain, misalnya buat update IPK atau catat bayar SPP. Pemahaman saya seperti itu sih, Bu. Oke. Enggak, soalnya kalau menurut saya ini, Bu. Saya tetap berpedoman. Kalau mau verify student ID memang membutuhkan update IPK dan bayar catat SPP. Tapi ingat, include juga bermanfaat untuk reuse use case.
Artinya suatu ketika bila diperlukan untuk update IPK ataupun catat bayar SPP seperti yang Mas Rizal sampaikan, itu juga bisa digunakan dari verifying student ID. Kata kuncinya di reuse use case ini. Artinya bisa dipakai lagi gitu. Menurut saya sih gitu, Bu. Atau mudahnya kita ambil contoh lain lah, mungkin bukan verifying student ID sih. Ambil contoh lain ketika kita mau buat KTP gitu. Itu kan KTP itu kan syaratnya dia punya nomor KK misalnya, dan nomor KK itu dia harus, kalau suami istri harus punya buku nikah, atau kalau yang belum menikah harus ada apa? Harus ada akte lahir dan lain sebagainya. Nah, di situ kan KTP itu sendiri itu kan bergantung kepada data-data lain seperti akte lahir, buku nikah, KK dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk include ini di contoh yang use case yang ini ya, yang butuh kegiatan lain. Nah, sama seperti tadi, kalau ingin membuat KTP nih, pasti kan butuh nomor KK gitu. Berarti kan di sini kita diperjelas lagi, berarti di sini input nomor KK gitu ya. Jadi di sini include, jadi khusus di use case itu. Tapi secara umum sih kita udah paham sih, Bu. Aman ya? Nah, sekarang extend. Nah, secara ini use case A bisa secara implisit menggunakan use case B pada suatu titik tertentu yang disebut extension point. Nah, use case A bisa standalone atau harus bersama dengan use case B tergantung kondisi tertentu. Nah, berarti kalau kita lihat nih, dari panahnya dia ke dirinya ya, A. Panahnya dia ke dalam nih. Coba ada contohnya di sini. Nah, Jadi business class dan economy class adalah extension dari ride. Nah, di sini ada extension point-nya, cek tiket kelas. Nah, cek tiket kelas ini berarti dilihat dari jenis kelasnya, bisnis kelas atau ekonomi kelas. Nah, ini juga ada contoh lagi nih yang ini. Ada perform sale. Nah, extend-nya apa? Misalnya, apa nih? Give what produk. Nah, berarti kalau ini, berarti ini harusnya putus-putus ya. Garis putus-putus, tapi panahnya menuju ke use case-nya. Kalau extend. Nah, ini juga bisa untuk write ini juga bisa stand alone nih. Ya, berarti tanpa di extend juga ini gak apa-apa nih, bisa. Berarti ini kan tidak boleh menggunakan use case yang lain. Nah, ini juga sama nih untuk perform sale juga. Di sini kan ada give
web product ya di sini. Nah, extend-nya panahnya menuju ke perform cell. Nah, tanpa menggunakan extend juga ini nggak apa-apa. Jadi ini bisa untuk memperjelas use case-nya. Gitu. Coba. Ini ke generalisasi. Oke, ini ada generalisasi aktor. Oke. Generalisasi ya. Berarti untuk student ini dibagi menjadi dua, ada graduate student dan non-graduate. Nah, untuk gambar simbol generalisasi ini seperti ini ya, harus ada panah segitiga seperti ini. Nah, ini juga boleh nih dicantumkan ke dalam use case juga bisa. Kan ini aktor ya, generalisasi aktor. Oke, untuk use case aktor, ya, aktor dan use case terhubung dengan relasi asosiasi, yang berarti bisa saling bertukar pesan. Nah, apa nih yang bertukar pesan sini? Gambar kotak menunjukkan batasan sistem. Oke, ini berarti boundary-nya terdapat primary aktor dan secondary aktor. Nah, ini ya, berarti untuk aktor tadi ada dua use case yang di mana masing-masing aktor bisa melakukan use case yang lain. Ya, jadi aktor pertama bisa melakukan use case ini, aktor kedua juga bisa melakukan use case yang dilakukan aktor pertama. Nah, aktor pertama tidak bisa melihat atau melakukan use case di aktor kedua. Nah, ini gini bisa ya, seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh nih. Dari skenario hingga dokumentasi. Contohnya pemodelan sistem perangkat lunak. Budi Susanto. Nah, ini adalah contoh proses user requirement. Berarti di sini langsung ke tahapan pertama, analisa kebutuhan. Jadi kita analisa apa saja yang akan kita buat dari contoh di sini. Misalnya ada weblog content management system akan membolehkan administrator untuk membuat blog account. Nah, berarti ada kata-kata blog account, lalu ada administrator. Nah, ini ada verifikasi menggunakan database penulis. Nah, dari fiturnya berarti apa di sini? Ada weblog. Kayak blogger mengirimkan entry baru ke sistem. Oke, berarti ada admin, ada database ya. Coba kita lihat di sini. Nah, admin ya. Ada user admin, ada aktor admin dan aktor author database. Nah, ini admin buat blog account baru. Nah, yang dimana author database juga bisa mengakses buat blog account baru. Nah, berarti di kalimat pertama, ini nih kalimat pertama nih. Ya ini nih. Nah, kalimat yang ini, kalau kita gambarkan ke use case adalah ini. Nah, jadi ini tuh seperti contohnya, ya studi kasusnya ini. Misalnya kalau ada soal seperti ini, ya ada weblog content administrator, berarti membuat akun baru, berarti bisa diverifikasi menggunakan database penulis, ya author database. Nah, berarti kita udah ketahuan nih ada author penulis dan administrator.
Nah, nama use case-nya membuat blog account baru. Nah, udah berarti dari kalimat itu digambarkan seperti ini. Oke, lalu juga bisa membuat personal wiki, ya. Admin juga buat personal wiki, nanti di penulis database-nya juga bisa membuat personal wiki. Oke, ini ada include, ada sedikit kesamaan dalam main flow antara dua use case yang memasukkan penulis detail dan verifikasi ke database. Nah, include tadi mendeklarasikan bahwa use case penunjuk memakai secara penuh semua langkah dalam use case yang dimasukkan. Nah, seperti ini contohnya. Ya, berarti include-nya apa nih? Halo, halo? Nah, include-nya berarti ada dua. Ya, untuk cek identitas oleh author database itu, berarti melakukan buat blog account baru dan buat personal wiki. Nah, ini boleh nih. Include-nya cek identity. Coba sampai sini. Gimana nih? Udah paham, Bu. Paham ya maksudnya? Maksud include itu? Ya, paham, Bu. Berarti author database ini tugasnya mengotorisasi identity ini, Bu. Iya, verifikasi, mengecek. Oh iya, Bu. Kalau Makasih, di Bu. contoh ini, mengecek identitas pengguna account. Kan ini dia mau ngapain sih nih? Ada weblog content management system. Ya, jadi ada weblog gitu, blogger gitu. Nah, dibuat sistemnya. Nah, sekarang ada inheritance. Dalam contoh kasus ini, bagaimana jika ternyata CMS mendukung beberapa tipe blog account? Mendukung beberapa tipe blog account dapat menerapkan turunan use case. Nah, ini kan ada beberapa tipe nih. Tipe dari blognya, berarti bisa kita turunkan menjadi beberapa. Nah, turunan ini namanya inheritance. Nah, ini untuk melihat ada tipe khusus dari use case yang lainnya. Nah, ini kita lihat inheritance-nya yang mana? Halo? Inheritance yang mana? Turunan atau pewarisan? Regular account, editorial account. Nah, regular account baru dan editorial account baru. Jadi ada regular dan editor. Berarti dibagi Simbolnya dua. generalization ini, Bu. Kenapa? Tadi simbolnya generalization ini. Generalisasi, coba lihat. Ya, Mirip kan kayak parent child ya. ya, ada segitiga. Coba yang tadi inheritance, mana tadi? Yang anak, parent and child itu ya, Bu. Mirip sih, Bu.
Iya, ini kan generalisasi. Oh iya, iya, ya. Generalisasi tadi spesialis dari use case lain, inheritance juga sama nih. Ya. Garis tegas dan segitiga. Ya, ini sama nih. Ya kan, generalisasi berarti kan ya sama-sama. Parent child. Panahnya juga bisa ya kita sesuaikan nih. Bisa misalnya tadi gini. Nah, ini berarti ada panah gitu. Panah yang menuju ke use case parent-nya. Nah, ini extend tadi bersifat opsional dan tergantung keputusan saat runtime atau saat penerapan sistem. Nah, ini apa Berarti sih? extend boleh iya, boleh enggak ya, Bu? Ya, boleh. Opsional ya, ini boleh. Jadi, extend ini use case-nya bisa berdiri sendiri. Jadi penjelasannya nggak bisa, Bu. Extend yang bisa ya? Extend yang bisa berdiri sendiri. Oh, kalau include yang nggak bisa. Iya, include kan harus ada aktivitas lain yang mengharuskan kita lakukan use case itu. Oh, oke, Bu. Makasih. Nah, ini yang di warna merah ini apa nih? Extension. Ada step ke 4.3, branching action-nya. The application rejection is recorded as part of author history. Berarti extension-nya nggak dijalankan. Itu penolakan aplikasi itu dicatat dalam sebuah log ya. Yang 4.1 kan outdoor, tidak memperbolehkan bikin blog baru. Terus yang 4.2 akun blognya ditolak. Yang 4.3 4.1 dan 4.2 ini sudah dicatat di history outdoor gitu, Bu. Oke. Berarti ini yang kalimat ini tidak dimasukkan ke use case-nya ya, tapi ini di bagian dokumentasi. Iya nggak? Oh ya, Bu, itu Ya kan ini kan nanti kan itu dibuat dokumentasi, Bu. dokumentasinya. Jadi ada paper, ada tulisannya. Dokumentasi, nah isinya adalah deskripsi di setiap UML diagramnya masing-masing, ada use case diagram, DFD, dah semua ini dibuat tabel. Nah, setiap step by step-nya dibuat keterangan seperti ini. Gitu ya. Oke? Oke, Bu. Nah, ini ada tambahan lagi nih, ada extend. Mana nih extend-nya? Log. Simpan kegagalan aplikasi. Ya kan, ini juga kan use case. Apakah use case simpan kegagalan aplikasi ini kalau kita hilangkan boleh nggak? Ngaruh nggak ke secara kerja sistem itu? Tidak, Bu. Enggak. Enggak. Nah, kenapa kita buat extend ke sini?
buat personal wiki dan buat blog account baru. Kenapa nih? Sebagai dokumentasi, Bu. Buat pencatatan gitu ya. Iya, history gitu, Bu. Extend. Bersifat opsional runtime. Nah, ini nih. Ini kan yang di-reject nih. Itu kan stepnya dari 4.1, 4.2, 4.3 itu kan sebetulnya temanya sama, Bu. Ada rejection. Dua-duanya ini kan rejection. Yang Oh iya, ketiga kan benar-benar. rejectionnya di dokumentasi. Oke. Nah, ini, oh iya benar-benar. Nah, ini bisa nih, berarti kalau ada dokumentasinya, ini boleh nih kita buat simpan kegagalan aplikasi. Ya, aplikasinya kan ada 2, ada wiki, ada blog account baru. Gitu ya. Jadi kalau pengajuan dia untuk membuat akun gagal bisa disimpan gitu sebagai note kalau dia pernah gagal. Iya. Oke, Bu. Selesai. Kita langsung coba di slide-nya Pak Riyad ada itu nggak? Ada contohnya nggak? Yang ABO. Mana nih? Ini sudah muncul? Sudah, Bu. Udah, Nah, Bu. ini mana nih yang jago bahasa Inggris? Joan, Ya, Bu. coba ini ditranslate apa nih? Get your team up to spend on this requirement apa nih? Jadi membangun sebuah tim supaya proses untuk mempercepat proses ini requirement supaya bisa mulai desain sistemnya gitu. Oke. Jadi dalam membuat sistem itu kita harus ada yang namanya tim apa nih? Tim aja, Bu. Tim untuk Iya. mempercepat. Tim Tim untuk analisis, tim desain. Mempersiapkan tim, Bu. Memperlancar kebutuhan Nah, untuk memulai mendesain sistem. wih, oke, benar. Nah, reading document requirement. Nah, ini ada gambar ini ya. Kita berarti kan di tahapan membuat sistem itu ada yang namanya user requirement analysis. Nah, ini nih. Berarti kita menganalisa kebutuhan di sistem itu, apa saja yang akan kita buat, output-nya apa, mengapa kita mengambil sistem itu. Nah, ini nih, kita analisa dulu. Berarti analisa itu kan kita lihat di seperti observasi ke lapangan langsung atau wawancara. Nah, kita lakukan observasi. Ini proses requirement analysis. Nah, ini nih. Ya, ini termasuk apa nih? Jadi persyaratan requirements itu masih agak membingungkan karena mereka ditulis dalam bahasa yang agak ambigu daripada dalam bahasa yang dapat dengan mudah dimengerti oleh stakeholders. Ya, karena tidak didokumentasikan. Nah, ini berarti ada use case nih. Oke, use case tadi untuk melihat pemodelan dari sistemnya, untuk melihat apa yang diperlukan, lalu tampilannya ke model itu apa, lalu untuk menunjukkan syarat yang dipenuhi. Ini sama ya, use case view. Ada contoh nggak? Nah, ini sama.
administrator. Bentar. Oh, oke. Ini sama nih. Nah, bentar. Sama aja itu contohnya. Coba kita lihat. Kalian sudah buka draw apa? Smart Draw? Sudah, Bu. Mana ya? Ada contoh nggak? Oke, dari notasi sudah paham semua ya? Halo? Aman, Bu. Aman ya, notasi aktor, ada use case, ada komunikasi. Nah, extend tadi. Nah, kita lihat nih, extend relationship. Coba ini gimana? Nih, ada aktor, campaign manager. Nah, apa tuh use case-nya? Cek campaign budget, berarti ngecek budgetnya. Ada extend, extend-nya berarti print summary campaign. Jadi ringkasan kampanye bisa di print, bisa enggak, opsional. Nah, ya. Kan tanpa kita gambarkan use case print campaign juga ini cek ini pasti langsung ini kan. Nggak perlu kita lihat print campaign summary. Gitu. Nah, extend-nya kondisinya apa nih? Oh, Kalau print option. dipilih buat print, maka bakalan di print. Oke. Ini untuk extend. Ada lagi? Include. Oke, ini kan jelas ya. Satu use case selalu digunakan dari segi fungsionalitasnya di use case yang lain. Benar nggak? Betul, Bu, betul. Jadi saling berhubungan, include. Oke. Use case mungkin include bisa lebih dari satu. Ya, sama. Nah, lalu untuk include relationship juga ada hierarki fungsionalitasnya. Ini maksudnya apa nih hierarki fungsionalitas dekomposisi? Bu, ini katanya should not be used. Jadi nggak boleh dipakai untuk membuat suatu fungsi hierarki dari dekomposisi Oke. sebuah sistem. Jadi, Oke, berarti nggak bisa ya kalau include. Nah, ini contohnya. Ada campaign manager. Nah, berarti kita lihat nih panahnya, panah extend. Coba lihat. Kalau panah extend berarti dia apa? Extend itu dia menuju ke dirinya kan ya, panahnya, lihat. Halo? Iya, Bu. iya, Bu. Ya kan? Nah, include berarti apa? Panahnya dia keluar. Apa Ibarat nih? apa ya? Lanjutan tangan. Apa nih? Ngapain? Assign staff to work on. Menugaskan staffnya untuk mengerjakan suatu kampanye. Include termasuk menemukan yang apa ya? Kan, jadi untuk menemukan sebuah kampanye kita harus menugaskan staf kita untuk mengerjakan kampanye tersebut. Gitu.
Nah, pertanyaannya, kalau tanpa include boleh nggak? Nggak bisa, karena kalau include dia nggak bisa berdiri sendiri. Oke, bener ya. Artinya tidak harus kali Bu. Bisa tapi tidak harus gitu, tetap bisa. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Ayo, Tidak boleh, bisa, Bu. boleh enggak, boleh tidak, atau tidak boleh? Tidak boleh, Bu. Karena tadi Kalau ada penjelasannya nggak bisa. kalau menurut saya tidak harus Bu, tapi bisa. Dia harus kan? Harus, Kalau harus. baru Harus Karena- ada kan? Karena iya, Bu. Include Iya. itu harus ada. extension baru opsional. Jadi nggak bisa campaign manager tanpa assign staff dia langsung find campaign, nggak bisa. Dia harus menugaskan staffnya. Ada lagi? Gimana Mas Rijal, ada pendapat lain? Seru nih kalau ada yang kritis gini, seru nih. Jadi Vkonnya hidup. Ayo, ada lagi? Silahkan. Ini Bu, yang tadi kan kita belajar kan include itu adalah suatu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event terjadi. Jadi untuk gimana bilangnya, Kak, untuk supaya bisa kita menugaskan staf kita untuk mengerjakan suatu kampanye, kita harus mencari kampanye tersebut untuk bisa ditugaskan kepada staf kita gitu. Oke, bener ya. Tepat jawabannya. Oke, untuk Mas Abdul Rohim, bagaimana? Ada pendapat lain? Ya, Silahkan. sama persis Bu. Jadi seorang manajer menugaskan seluruh stafnya, artinya sudah seluruh staf itu untuk terlibat untuk find champion itu Bu. Oke, berarti harus ya? Ya, tidak harus Bu, maksudnya kalau seluruhnya staf bekerja akan lebih memudahkan gitu. Kalau seluruh timnya Ini Bu, kalau saya lihat ini Mas Abdul Rohim ini apa ya? Dia membaca include ini secara leksikal, secara sesuai kayak kamus. Jadi makanya tapi yang dimaksud include di sini kan include yang di sistem Kebalikannya. tadi, Bu. Include yang di sistem tadi, yang di slide tadi ya. Slide Yang RPL. RPL tadi ya. RPL. Bahwa include itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang bisa berdiri sendiri itu extend kayak apa tadi dokumentasi error itu extend namanya. Tapi kalau yang saling berhubungan seperti ini itu include, artinya sebagai seorang campaign manager dia tidak secara sistem dia tidak bisa melakukan fan campaign secara langsung gitu. Ada hierarki tersendiri. Itulah kenapa tadi kan yang kata Mbak Juan tidak bisa digunakan dalam hierarki, artinya campaign manager ini tidak bisa dia langsung melakukan fan campaign seorang diri, tidak bisa solo lah. Kalau di Mobile Legends nggak bisa solo lord gitulah, harus ada tank yang nemenin gitu. Seperti itu campaign manager pun dia harus menugaskan staff untuk bisa melakukan fan campaign itu tadi. Tuh Bu. Namanya include relationship di situ, hubungan include di. ya, terima kasih Pak untuk koreksinya. Terima kasih. Oke, bagus ya Mas Abdul Rohim ya. Oke, terima kasih ya sudah membantu menganalisa. Oke. Ya Bu, sama-sama. Nah, ini generalisasi tadi sudah ya, berarti ada apa tadi? Turunan dari fungsionalitas terhadap parent ke child-nya. Nah, turunan apa?
berarti fungsionalitasnya. Berarti fungsinya. Nah, kita lihat di sini. Nah, panahnya dia apa nih? Panahnya dia ke atas. Berarti yang parentnya yang mana? Dari campaign manager ke staff dulu, Bu. Oke. Child-nya campaign manager, parent-nya staff kontak. Nah, lalu berarti kan ada fungsionalitas yang sama antara staff kontak dengan campaign manager. Apa yang sama? Apa tuh? Kalau dilihat di contoh ini. Ceng client kontak. Bentar. Record completion. Hubungan Oh, parent. ini ya, oke. Nih, ini kan 235 ya, nih Bu Santi yang lebih gede nih. Nih, saya lihat Bu Santi. Bentar. Kok ini gambarnya kebalik ya? Ke atas ya? Kalau ini yang paling tinggi itu yang mana sih? Staff kontak atau campaign manager ya? Harusnya kan campaign manager, Bu. Iya ya. Ya. Panahnya dia kenapa ke sini? Mungkin Itu nggak ada Tapi kan relasi kemungkinan. campaign manager itu tetap berada di atas staff itu, Bu, karena panahnya dari campaign manager menuju ke staff kontak, Bu. Mungkin kalau menurut saya mestinya nggak ada relasi itu antara staff kontak dengan campaign manager. Iya, tanpa kita menggunakan, tanpa ada simbol ini juga nggak apa-apa ya. Bisa berbeda juga nih antara ini juga bisa nih dipisahin aja. Gitu ya? Iya, Bu. Jadi yang generalization itu di assign staff-nya itu, Bu. Bisa. Kalau di aktornya menurut saya nggak ada generalisasi. Iya, dipisah aja ya. Iya. Tapi secara relasi antara staff kontak dengan campaign manager ini memang saling berhubungan, gitu kan? Oke, ini use case deskripsi. Nah, dalam membuat use case juga ada diagram, ada tabel deskripsi. Nah, ini deskripsinya. Jadi nanti di deskripsi di bab 3 tuh. Di bagian perancangan use case, jangan lupa ditambahkan bab deskripsi use case-nya. Nah, nama use case-nya ini assign staff to work on campaign. Nah, di sini dibuat deskripsi. Maksudnya penjabaran dari use case ini apa. Jadi satu-satu. Kalau use case-nya ini ada 5, berarti tabel ininya ada 5. Gitu. Oke? Ini nyambung juga ke pembuatan laporan skripsi nih. Tuh. Ya, ini jadi dibuat tabel. Jadi ada step by step antara interaksi di aktor dan sistem. Nah, aktornya sebelah kiri, sistemnya sebelah kanan. Dilihat dari nomornya. Urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini kalau kita lihat nama use case-nya yang mana? Halo? Sebelah kiri. Campaign. Assign staff to work on a campaign. Ya, Nah, ini nama use case. Campaign. Ada nggak di sini? Ya. Nah, ini nama use case-nya. Ya. Lewat itu bisa ya? Individual. Assign staff mana? Oh, ini ya. Include itu. Oh, ini. Sebelah Maaf. kanan. Ini Iya. ya, ini berarti. Ini ya. Nah, berarti dibuat aktor
actionnya ngapain di sini. Nah, dari sisi aktor berarti dijelaskan aktor menuliskan nama klien. Berarti enter nama klien di sistem. Nah, sistem itu ngapain? Berarti merespon. Ya. Aktor menginputkan, ya, aktor input, nah sistem menerima respon yang diterima oleh aktor. Apa? Misalnya list all campaign for that client. Berarti list all. Nah, ini berarti kalau di bentar, aduh. Berarti sistem apa sih kalau sistem tuh di sini menampilkan ya Ella. Sistem menampilkan list-list campaign. Nah, munculkan list-list di sistemnya. Nah, setelah itu aktornya berarti memilih yang campaign yang relevan. Berarti pilih nih, klik gitu kan. Klik. Nah, sistem ngapain? Berarti display. Berarti antara aktor ini harus ada responnya. Action dan respon. Nah, kalau sudah, berarti di sini ada alternatif course-nya, step 1 sampai 3. Nah, aktor tahu nama campaign dan enter-nya. Berarti di sini kita harus lebih spesifik di kasus 1, 2, dan 3. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Seru ya? Lumayan, Bu. Nah, ini juga ada use case deskripsi juga ya. Jangan lupa ada name use case-nya, ada precondition, ada post, ada tujuan, ada deskripsi, alternatif, dan error. Nah, ini adalah elemen-elemen yang nanti akan dibuat di use case deskripsinya. Ada lagi nggak contoh? Nah, ini ada prototyping. Kalau kita lihat di user antarmuka. Nah, antarmuka itu kita bisa mendesain lewat storyboard. Nah, storyboard itu ini nih, gambar storyboard. Berarti dari gambaran pakai menggunakan tangan, gambaran kasar. Ya, jadi kita ada kertas, kita buat storyboard-nya. Gambaran kasarnya misalnya sebelah atas itu ada menu, ada apa nih? Minimize, maximize, exit. Nah, seperti ini untuk dialog inisiasi. Jadi kita buat dulu nih untuk prototyping di storyboard-nya. Nah, langsung kita buat di sini. Setelah storyboard, langsung ke prototyping di bagian implementasi. Nah, berarti harus sama nih yang dibuat storyboard. Ini perancangan, ini implementasi. Gitu. Nah, ini adalah summary-nya. Oke, summary-nya apa nih? Coba Mbak Joan, silahkan. Iya, Bu. Kesimpulannya apa? Jadi dari sini kita udah belajar tentang pertama purpose, yaitu kegunaan dari use case diagram. Yang kedua adalah notation atau notasi dari use case diagram. Lalu ada bagaimana cara menggambar use case diagram, kemudian bagaimana cara menulis deskripsi dari use case tersebut, dan juga yang terakhir bagaimana membuat prototype dapat digunakan dengan modelnya use case itu. Oke, sebelum kita tutup, kita langsung ke ini ya, yang contoh tadi yang di RPL, slide RPL, kita langsung praktikumkan nih, biar sekalian. Ya, mana tadi ya? Linknya. Mana tadi menggunakan Smart DAO ya? Coba.
pakai cloud.smartdraw tapi pakai template yang UML diagram, Bu. Oke. Ini, bentar. Bu, nanya Bu, Oke. Nanya apa? bedanya use case yang bulat polos sama bulat tengah ada garisnya apa Bu? Kenapa? Beda penggunaannya apa Bu? Use case yang bulat yang mana? Izin share screen ya Bu? Boleh, boleh. Ini nih Bu. Jadi kan ada Terus? yang polos, ada yang tengahnya pakai garis. Nggak usah pakai itu. Oh, with ini kalau extension. ada extension. Oh ya Bu. Maaf Bu, tadi nggak lihat. Makasih Bu. Ya. Jadi jangan bikin gambar use case-nya yang gitu ya. Notasinya harus sesuai sama yang tadi. Nah, sekarang kita praktikumkan. Tadi mana sih? Halo, kalian masih semangat kan? Masih Bu. Masih. Jangan-jangan dosennya doang yang semangat nih, kalian lelah. Jangan lelah ya. Ya, semangat Bu. Wih, Cuma saya agak telat nih. kali ini. Semangat Bu. Ya, kita kan Vicon jarang-jarang nih. Sekalinya Vicon kita harus yang berkualitas gitu. Ya kan, Vicon kan 7 kali nih. Aman, Bu. Widih. Nah, ini muncul nih. Muncul, Bu. Nah, saya sudah share di grup WA ya. Ada contoh use case yang lengkap. Jadi kita recreate use case-nya. Ya, biar supaya nggak bingung. Kita kan sudah tahu nih. Kita sudah tahu dari use case-nya itu ngapain aja nih gambaran use case-nya. Jadi ada yang tadi sudah kita jelaskan, kita gambar lagi gitu ya. Nah, ini pertama-tama klik apa nih? search. Use case, UML. Oh iya, use search case UML ya. Kita mau, oh ya, di sebelah kiri ini berarti kan ada banyak-banyak diagram yang akan kita buat. Nah, ini kita UML. Nah, klik UML, muncul? Iya, Bu. Nah, kita scroll ke bawah, jadi ada beberapa diagram UML, antaranya ada use case diagram, ada sequence diagram, nanti kita belajar juga, ada kelas diagram, activity diagram, nah banyak tuh. Nah, kita pilih yang paling ini, ya. Izin Bu, saya belum masuk grup WA. Oke, silahkan hubungi adminnya ya. Nah, ini ya, diklik. Nah, oke, yang pertama itu ngapain nih? Oke, kita buat aktornya. Aktor berarti kita ditarik aja nih. Nah, ya kan? Aktor berarti kita buat aktor 2 di sini. Ya, berarti diklik, di drag. Ya. Berarti ada 5 use case. Oke, kita satu-satu dulu. Ini kita beri nama. Bisa klik 2 kali nggak di sini? Nah, klik 2 kali, nanti rename di sini admin. Nah,
Nah, lalu ada aktor lagi, kita klik 2 kali. Klik. Mana sih? Nah, klik 2 kali. Nanti muncul ini ya, untuk kursornya author database. Nah, langsung kita buat use case, tarik, di drag, langsung di sini. Nah, admin ini ngapain? Buat Bu, personal. nggak pakai kontainer dulu, Bu. Buat nampung itunya, Bu. Oh Use ya, case. mana? Bentar. Boundary-nya mana ya? Yang kontainer kayaknya ya. Kontainer, Bu, boundary? kontainer yang biru, Bu. Di bawah aktor itu. Oh, ditimpa dia bisa ini nggak sih, back gini? Bentar, ini harus fill-nya bisa transparan nggak di sini? Fill-nya, opacity-nya di nolin. Bisa nggak? Nol aja nih. Nah, line-nya. Bisa ya. Kontainer di drag. Nah, terus coba ya kita besarkan. Ini kan harus besar nih. Nah, ini ke-record kan ya? Record kok, Bu. Oke, Iya, aman ya. record, Bu. Saya juga Udah Vicon terlaksana. lama-lama gak di-record. Aduh, sedih. Record, Bu, itu, Bu. Kenapa nggak pakai shape aja nih? Ya kan? Shape yang mana? Ini kotak. Apa nggak beda? Hmm? Beda nggak, Bu, nanti jadinya? Nggak apa-apa, ini kan simbol aja. Iya. Iya kan? Iya, Bu. Nah, kita buat di sini. Nggak ada ininya ya. Nah, kok nimpa gini ya? Ya, Bu, itu aja, Bu. Itu use case yang ini dihapus, lalu ambil lagi dari itu biar ketimpa. Biar kayak nimpa di atasnya gitu loh, Bu. Oh, nggak bisa itu ya. Harus gini. Iya. Buat personal wiki. Nah, ini juga bisa kita tarik ini. Kita sesuaikan aja ya. Yang penting tuh rapi. Nah, lalu garisnya gimana? Garisnya line. Bisa langsung tarik, Bu. Oh iya, di sini ya. Iya, Nah, Bu. ini kan set gitu. Gak perlu ada panah kan ya dari aktor ke use case-nya. Nggak Iya, ada, Bu. Oke. Ya udah, gampang ini mah kalau udah tahu kunciannya. Nah, berarti di sini disesuaikan, simpan.
Simpan kegagalan aplikasi. Nah, ini untuk extend-nya gimana nih? Coba sini ke sini. Ada utak-atik sini nggak? Line. Nah, line mana nih? Coba. Mana ya yang di sini? Coba. Line style. Nah, extend-nya nggak ada. Extend tadi. Coba kalau saya pakai ini. Set. Nggak ada extend-nya ya? Ada nemu Bu. Itu Mana? kita pencet line-nya, habis kita pencet kan habis kita tarik itu kan ada garisnya. Kita pencet garisnya, lalu ke line yang di bawah, bukannya itu Bu, yang di samping style. Ini ya. Oh, itu ya. Aku pakai yang ini, Bu. Yang kita kan klik dulu garisnya, habis itu di bawah di samping style, di atas yang ada style, sampingnya ada line. Ini. Iya. Lalu klik yang sebelah itunya ada arrow drop down-nya itu, yang di line atas, Bu. Kanan Bu. Kanan atas. Itu yang sebelah, enggak Bu. Saya contohnya Bu. Coba di share screen ya. Oke Bu. Ini Bu. Belum muncul ya layarnya. Belum muncul. Punya saya udah jadi, Bu. Masih loading. Bentar ya. Punya saya udah jadi, Bu. Sini Bu. Yang ini. Misalnya dari sini. Ini. Ini tarik ke sini, terus line yang ini Bu, tarik di sebelah kanannya, dash. Pakai yang ini. Sama arrowhead-nya ke left atau right gitu. Cara lainnya di panahnya itu klik kanan. Panahnya klik kanan. Ya. Nah, itu ada line style, ada change line shape juga, ada reverse direction juga. Oh iya. Punya saya udah jadi, Bu, tapi nggak bisa nulis extend dan include, Bu. Ini Mas. Pakai teksnya ini. Coba. Ya kan? Ya. Jadi gitu soalnya. Coba pakai shape. Oh. Apa itu namanya? Extend. Palingan yang pakai ginian sih. Disamain feel-nya ya? Iya. Tapi ini feel-nya bisa nggak ya? Kita. Bisa. Punya aku kayak di WA bisa. Nah, itu bisa. Ada. Ini kopas ke sini.
Berarti yang gini ya, Mas, itu arrowhead-nya. Mas Iwan. Gimana? Yang ini ya arrowhead-nya. Kalau yang agak gede nggak bisa ya? Agak gede. Agak tebel. Kepalanya yang gede kan kalau generalisasi. Oh, Tapi di sini aku custom nggak bisa. Sama. oh Oh, ini. kepalanya putih. Pilih yang putih. Bisa di line style, line style. Di line style bisa. Tapi kepalanya doang putih. Tapi paling bisa segede itu sih, ini paling gede ya style-nya. Yo wis deh. Nah, terus kemana? Tag identity. Bucian sholat tuh. Oke, kita lanjut dulu aja deh. Di sini ke sini, ininya ke sini. Oke, dari Mas Iwan bisa di-share screen? Silahkan. Oh ya, Bu. Ini, Bu. Mas Abdul Rahim, itu link WA sudah di-share Mbak Joan ya. Silakan langsung join sekarang ya. Saya join nggak bisa Bu, udah apa sih tadi bacanya pas saya join? Ini lagi Zoom. Ini Tapi nggak bisa gabung. Udah ditutup apa gitu? Nah, udah, Bu. Oke. Berarti yang buat regular account sama editorial itu tadi apa tadi? Generalisasi ya. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau panahnya bisa juga sih. Panah itu kan yang penting jelas nih menuju ke use case-nya sendiri. Oke. Oke, sudah jelas ya. Oke, Ya, ada Bu. lagi yang mau ditanyakan terkait use case? Jadi nanti kita Vicon itu sisa 4 kali lagi ya. Jadi nanti kita Vicon sebelum UTS nanti kita Vicon lagi. Lalu setelah UTS kita Vicon, jadi menjelang UAS kita Vicon lagi. Ya, jadi pas ada 7. Oke, jadi Oh, iya, Bu. untuk
untuk RPL untuk mata kuliah ABO ini, untuk tugas ya, tugas nanti saya berikan setelah UTS. Oke? Halo? Nanti bentuknya gambar ini dulu lagi, Bu. Iya, gambar rancangan. Jadi Ini ada soal cerita, Oh. nanti dibuat rancangannya seperti apa. Kalau Gitu. pakai Smart Draw ini nggak bisa disimpan, Bu. Harus beli. Oh, ya udah print screen aja, crop lah. Oh ya, Bu. Ya. Ya udahlah, yang penting kita bisa nggunain. Di print screen terus di crop, udah selesai. Ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Jadi nanti infonya ya, minggu depan kita fikon sekali lagi untuk persiapan UTS ya. UTS itu nanti di sesi ke-8 ya. Nanti ada tugas lagi, tugas yang bobotnya 20% akan muncul di sesi keberapa ya tugas tuh ya? Maunya sesi ke-10 lah. Ya, jadi nggak terlalu mepet UAS. Jadi sekarang kalian fokus UTS aja, jadi tidak dibebani dengan tugas dulu. Gitu ya. Oke, kita cukupkan untuk Vicon kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Berarti ini ada 18 mahasiswa. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Bu Cia. Masih ada sini nanti di sana ini.